Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidinal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid darain amin ya rabbal alamin. Faslun wasiwaku mustahabbun fi kulli halin illa ba'da zawali lis-shaimi. Wa huwa fi thalathati mawadhi'a ashaddu istihbaban 'inda taghayyuril fami min azmin wa ghairihi wa 'indal qiyami minan naumi wa 'indal qiyami ila sholati. Sekarang kita bahas kata per kata. Ini saya berikan harokat faslun. Kenapa marfu? Karena khobar. Khobarun marfu tanda rofanya dengan dhammah karena faslun adalah isim mufrad. Kalau khobar, mubtadanya dibuang, perkiraannya hadza. Jadi faslun artinya hadza faslun. Ini adalah sebuah pasal. Faslun artinya pasal. Berikutnya waw, waw apa ini? Waw ibtida atau istinaf. Artinya dan kalimat setelah waw ibtida ini akan di-i'rab menjadi mubtada. Sehingga saya berikan harokat asiwaku, bukan asiwaka, bukan asiwaki. Asiwaku itu mubtadaun marfu, dia mubtada marfu tanda rafanya dengan dhammah karena isim mufrad, ismun mufrad. Apa artinya siwak? Kalau kita lihat di kamus, kita akan menemukan kalimat ini berasal dari kata saka yasuku saukan wasiwakan. Saka itu artinya menggosok, menggosok ya. Wasiwak walahu maknayan ya. Siwak ini, kalimat siwak ini dia memiliki dua arti. Pertama ismul alah miswakun. Berarti ini kata bendanya, yaitu alat untuk bersiwak, alatnya, bendanya ya kan, ismul alah. Yang kedua al-fi'lu perbuatannya. Nah, istiakun. Apa istiak? Artinya ay isti'malu siwak, menggunakan siwak. Jadi menggunakan siwak itu kan perbuatannya. Nah, itu dua ya. Bisa bendanya yang ditunjuk, bisa aktivitasnya itu menggunakan siwak tadi. Sehingga saya terjemahkan di sini bersiwak saja. Dan bersiwak gampangnya kalau kita sekarang gosok gigi. Nah, karena ini mubtada maka membutuhkan khobar. Khobarnya adalah kalimat berikutnya. Mustahabun. Begitu saya berikan harakat. Dia marfu karena khobar. Khobarun marfu. Kemudian tanda rofa yang digunakan dhammah karena isim mufrad. Ini khobar. Mubtadanya siwak ya. Kemudian secara sorof. Ya, mustahabun ini adalah bentuk ismun maf'ul, ya isim maf'ul dari istahabba yastahibbu istihbaban. Isim fa'ilnya mustahibbun, isim maf'ulnya mustahabbun. Ketemu tuh isim maf'ulnya. Mustahab yang dicintai oleh Allah ya, oleh Allah dan Rasulnya tentunya. Ya, mustahabbun yang dicintai, nah, saya terjemahkan dan biasanya diterjemahkan menjadi disunnahkan. Jadi siwak itu disunnahkan. Berikutnya fi, ini adalah harfu jarrin mabniun ala sukun, artinya di. Nah, harfu jarrin segera bayangkan berarti kalimat berikutnya adalah majrurun sehingga harokatnya kulli ya, majrurun bi harfi jarrin. Kenapa ini tidak menggunakan tanwin, tidak fi kullin? Karena dia dimudhofkan kepada kalimat berikutnya nanti. Mudhof tidak boleh tanwin. Nah, artinya setiap ya, setiap ya. Majrurun bi harfi jarrin, kemudian dia punya posisi kedua yaitu mudhof. Nah, berarti kalimat berikutnya mudhofun ilaihi, mudhof ilaihi itu hukumnya majrur, makanya kita berikan harokat halin. Karena kalau ini menggunakan tanwin ya, karena dia tidak dimudhofkan lagi kalimat berikutnya. Nah, halin itu mudhofun ilaihi majrur hukumnya, kemudian tanda jarnya kasrah karena isim mufrad, artinya kondisi. Sampai sini kalau diterjemahkan, wasiwaku mustahabbun fi kulli halin, dan bersiwak hukumnya sunnah atau disunnahkan fi kulli halin di setiap kondisi. Nah, ada pengecualian. Illa, saya berikan harokat begitu. Illa ini adalah harful istithna, huruf istithna, huruf untuk mengecualikan. Nah, saya menggunakan huruf kalau di sini ya. Biasanya menggunakan adatul istithna. Kalau teman-teman mengikuti video sebelumnya. Nah, kenapa saya menggunakan huruf? Karena ini lebih khusus. Kalau adatul istithna itu lebih umum. Ya, adatul istithna itu nanti bisa menggunakan isim, bisa menggunakan huruf, bahkan bisa menggunakan
fiil ya. Karena instrumen istitsna itu ada yang menggunakan fiil. Mabniun ala sukun artinya kecuali. Kemudian ini saya berikan harokat ba'da. Ya, ba'da ini dzarfuz zaman mansubun ala dzarfiyah. Dia dzarfuz zaman keterangan waktu mansub ternasabkan ala dzarfiyah atas dzarfiyah itu sendiri. Dan dia punya posisi kedua itu mudhaf, maka posisi berikutnya pastilah mudhafun ilaihi ba'da artinya setelah. Nah, karena ini saya sudah berikan clue mudhaf, maka kalimat berikutnya mudhafun ilaih sehingga harokatnya az-zawali. Az-zawali mudhafun ilaihi majrur, mudhaf ilaih itu majrur hukumnya. Tanda jarnya dengan kasrah karena az-zawali ini isim mufrad. Kemudian ya, zawal itu adalah bentuk masdar dari kalimat zala yazulu zawalan. Ya, zala itu artinya hilang ya atau lenyap. Nah, tapi di sini istilah fikih maksudnya zawalu syamsi. Ya, zawalu syamsi itu artinya mailuha an muntasofis sama. Ya, mailuha kecondongannya, condongnya matahari ya dari pertengahan langit. Jadi kalau langit itu kita bayangkan diberikan garis vertikal ke atas ya, maka yang disebut dengan zawal syamsi itu ketika matahari mulai condong ke arah barat. Nah, itu yang disebut dengan zawalus syamsi. Saya terjemahkan zawal saja di sini. Berikutnya saya berikan harokat li shaimi, dua katanya li dan as-shaim. Li adalah harfu jarrin mabniun alal kasri li. Kemudian as-shaim pastilah majrurun bi harfi jarrin, kemudian tanda jarnya dengan kasrah karena isim mufrad. Ini enggak saya tulisnya, termentok. Kemudian shaim itu adalah bentuk ismun fa'il, isim fa'il dari soma yasumu sauman atau siyaman. Jadi masdarnya itu bisa sauman, bisa siyaman, fahuwa shaimun, kemudian isim fa'ilnya shaim. Nah, shaim ini artinya orang yang berpuasa. Kalau li artinya untuk, as-shaim itu orang yang berpuasa, orang berpuasa. Sampai sini kalau terjemahkan. Dan siwak hukumnya disunnahkan di setiap kondisi kecuali setelah zawal syamsi ya, setelah tergelincirnya matahari, liswaim bagi orang yang berpuasa. Berarti kalau sudah tergelincirnya matahari bagi orang yang berpuasa itu nanti makruh bersiwak. Berikutnya wa. Saya berikan harokat wa. Wa apa ini? Waw istinaf. Artinya dan, berarti kalimat setelah waw istinaf ini akan di-i'rab menjadi mubtada. Huwa ini adalah mubtadaun fi mahalli raf'in. Kenapa tidak mubtadaun marfu? Kenapa mahalnya yang dirofakan? Karena huwa ini isim mabni. Nah, isim mabni itu mahalnya yang dirofakan. Artinya dan dia. Bukan dan, artinya dia ya. Kebalik. Wa huwa dan dia maksudnya. Nah, dia siapa? Dia merujuk ke kalimat siwak dan dia. Siwak ini berikutnya fi harfu jarrin mabniun ala sukun artinya di, maka ini akan majrurun biharfi jarrin, maka salah sati. Kenapa dia tidak tanwin? Karena dia dimudhofkan kepada kalimat berikutnya sehingga tidak boleh bertanwin. Fi salah sati. Apa salah sarnya? 3. Pastilah ini mudhof ilaih sehingga kita berikan harokat mawadi'a. Kok mawadi'a tidak mawadi'in? Nah, karena dia pertama mudhafun ilaihi majrur. Dia tetap hukumnya majrur, cuma tanda jarnya dengan fathah. Kenapa dengan fathah? Karena mawadhi'a ini isim ghairu munsharif. Isim ghairu munsharif kalau majrur tanda jarnya dengan fathah. Apa alasan ghairu munsharifnya? Alasannya karena ini sigatnya muntahal jumu. Ya mafa'ila, ya sigat muntahal jumu itu la yansharif. Nah, mawadhi'a ini adalah jamak ya, jamak dari isim makan. Ya ismul makan min wad'a yad'u wad'an fa huwa wadi'un wa dzaka mawdu'un. Isim makannya mawdi'un. Mawdi'un ya. Jamaknya mawadhi'. Ya, mawadhi' itu jamak dari mawdi'un, artinya tempat. Nah, kalau kita terjemahkan dan bersiwak ya, yang ada di 3 tempat. Nah, ini saya terjemahkan yang ada di 3 tempat ya, karena naat itu bisa ya dari jar majrur. Dan siwak yang ada di 3 tempat. Nah, apa khobarnya? Nah, ini khobarnya.
Sehingga saya berikan harokat asyaddu. Kenapa marfu? Ya, kenapa menggunakan dhammah? Karena dia khobar. Khobarun marfu. Mubtada'nya mana? Ah, ke huwa ini. Dan dia siwak ini khobarnya di sini jauh kan? Enggak apa-apa jauh juga. Nah, kalau memang dalam bahasa Arab itu kadang khobarnya jauh. Bahkan fa'il juga kadang jauh dari fi'il. Asyaddu adalah bentuk isim tafdil dari syadid. Ya, syadidun tegas. Kalau asyad berarti lebih tegas. Ya, lebih tegas. Lebih tegas apanya? Makanya ini juga teman-teman harus kita ketahui. Nanti kalimat isim yang datang setelah isim tafdil dia akan di-i'rab sebagai tamyiz. Sehingga ini kita berikan harokat istihbaban. Kalau ini gampang kan? Kenapa istihbaban? Karena ada alifnya di sini nih. Istihbaban dia mansub. Kenapa? Karena tamyiz. Tamyizun mansub. Ya, tanda nasabnya dengan fathah karena isim mufrad. Apa itu tamyiz? Tamyiz itu isim yang digunakan untuk menafsirkan, untuk memberikan penjelasan dari sesuatu yang masih mubham. Asyaddu lebih tegas. Kalau titik sampai situ akan terjadi kesamaran, lebih tegas apanya, ya, lebih tegas apanya, maka diberikan tamyiz, diberikan penjelasan. Istihbaban lebih tegas kesunahannya. Nah, istihbaban ini adalah bentuk masdar dari kalimat istahabba yastahibbu istihbaban, artinya kesunahannya. Berarti dan siwak yang ada di 3 tempat asyaddu istihbaban lebih tegas kesunahannya. Ada 3 tempat berarti itu yang lebih tegas kesunahannya. Tadi kan fikul halin setiap waktu. Untuk 3 ini lebih tegas lagi kesunahannya. Ini berikutnya saya berikan harokat inda. Dia dzarfuz zaman mansubun ala dzarfiyah, dia ternasabkan karena dzarf ini itu sendiri, dzarf itu sendiri. Kemudian dia juga mudhaf, ya mudhaf, ya inda artinya ketika. Karena ini mudhaf maka berikutnya adalah mudhafun ilaih, sehingga kita berikan harokat taghayyuri. Jadi taghayyurin isim ya, bukan fi'il. Kalau nggak ada harokatnya kan seperti fi'il kan, fi'il mudhari. Ini taghayyuri isim. Ya masdar nanti ya. Taghayyara ya taghayyaru taghayyuran. Dia mudhafun, ya kedudukannya mudhafun ilaihi, majrur hukumnya kalau mudhaf ilaih. Tanda jarnya kasrah karena isim mufrad. Kemudian dia juga dimudhafkan. Dia punya posisi yang kedua itu mudhaf sehingga tidak menggunakan tanwin ya. Ini masdar, bentuk masdar yataghayyaru yataghayyaru taghayyuran, artinya berubah. Karena dia mudhaf, ya, berarti kalimat berikutnya mudhafun ilaih. Sehingga harokatnya al-fami. Mudhafun ilaih itu hukumnya majrur, tanda jarnya kasrah karena isim mufrad. Fam ini isim mufrad ya. Mulut artinya. Berikutnya min ini adalah harfu jarrin mabniun ala sukun, artinya dari. Kemudian azmin. Ini majrurun bi harfi jarrin karena min harfu jarrin maka ini majrurun bi harfi jarrin. Tanda jarnya dengan kasroh karena isim mufrad. Apa itu azam? Ya, ini juga istilah nih. Azmin itu qila sukutun tawilun. Dikatakan yang dimaksud dengan azam itu adalah sukutun tawilun. Diam yang lama. Au tarkul akli atau tidak makan. Apa maksudnya? Tadi kan dikatakan bahwa siwak itu yang ada di 3 tempat sangat ditegaskan kesunahannya. Pertama, inda taghayyuril fami, ketika berubahnya mulut. Min azmin, berubahnya mulut dari azm. Ya, min azmin itu mulut berubah oleh azm. Ya, azm ini diam ya, diam yang lama. Jadi kalau kita diam lama atau tidak makan, ya tidak makan itu akan menyebabkan aroma mulut berubah. Ketika kondisi seperti ini maka kita sunnah ya, dan tegas sunnahnya untuk apa? Untuk bersiwak. Coba aja diam lama atau nggak makan. Itu mulut akan berubah. Buktinya ketika kita tidur malam kan nggak makan tuh, diam lama. Ya, bangun-bangun. Atau ini bukan tidur konteksnya ya. Itu diam ya, ketika bangun saja. Karena nanti untuk tidur ada lagi. Itu yang pertama. Ya, azam saya terjemahkan begitu. Wa ghairihi. Ini wa ghairihi. Waw ini adalah waw ataf, harfu atfin mabniun 'alal fathi. Kalau huruf ataf berarti berikutnya pastilah ma'tuf. Artinya dan. Ghairihi ini 2 kata ya, ghair dengan hi.
pertama ghairi ini ma'tufun lil majrur, dia teratofkan kepada yang majrur, maka majrur. Mana yang majrur tadi? Yang azmin tu min azmin wa ghairihi. Ke situ dia ma'tufnya. Sehingga azmin ma'tuf alaih. Ghairi ma'tuf. Kemudian dia juga dimudhofkan tadi ya. Ghairi dia mudhofkan kepada hi. Berarti hi mudhofun ilaih fi mahalli jarrin. Dia mahal yang dijarkan karena isim mabni. Berarti tadi kan ada min azmin, ada ghairu azmin kan? Ghairu azmin. Apa itu ghairu azmin? Taghayyarul famu bi akli ma lahu raihah. Ya. Berubahnya mulut karena apa? Karena berubahnya mulut dengan makan sesuatu yang memiliki aroma bau. Misalkan ada pete, ada jengkol, ada bawang, pokoknya makanan-makanan yang memiliki bau. Nah, ketika makan itu akan berubahkan mulut. Nah, ini namanya ghair azmin. Kalau azmin tadi berubahnya karena tidak makan atau karena diam yang lama, tapi kalau ghair azmin berubahnya mulut karena makan, tetapi makan sesuatu yang memiliki bau. Nah, dalam kondisi seperti ini maka sunnah untuk bersiwak. Ghairi selain hi-nya. Itu yang pertama ya, sampai sini berarti. Kemudian wa ini adalah harfu atfin mabniun 'alal fathi, artinya dan. Kemudian inda ini adalah ma'tuf, ini karena huruf ataf maka dia ma'tuf. Ma'tufun lil mansub ya. Kemudian dia juga mudhaf. Artinya ketika maka al-qiyami mudhafun ilaihi majrur, tanda jarnya kasrah karena isim mufrad. Qiyam itu adalah bentuk masdar qama yaqumu qiyaman. Artinya bangun. Berikutnya mina ya, minan naumi kalau diwasolkan ya. Min adalah harfu jarrin mabniun ala sukun, artinya dari, karena harfu jarrin maka berikutnya adalah majrur. Teman-teman pasti bisa menebak apa ini harokatnya. Naumi karena majrurun bi harfi jarrin, tanda jarnya kasrah karena isim mufrad. Masdar nama yanamu nauman, artinya tidur. Jadi yang kedua itu wa indal qiyami minan naum, dan ketika bangun dari tidur. Ketika bangun dari tidur berarti termasuk kondisi yang disunnahkan ya, yang tegas kesunahannya untuk bersiwak. Kalau bangun tidur bersiwak itu sunnah, dan sunnahnya sangat ditegaskan. Itu yang kedua. Berikutnya wa apa ini? Harfu atfin mabniun 'alal fathi. Kemudian artinya dan. Inda ma'tufun lil mansub hukumnya ya, karena ini huruf ataf maka ini ma'tuf. Artinya ketika. Kemudian dia mudhaf, al-qiyam mudhafun ilaihi, hukumnya majrur, tanda jarnya kasrah karena isim mufrad. Ini sama ya, qama yaqumu qiyaman. Dengan ini tadi sudah diterangkan, artinya bangun. Kemudian ila adalah harfu jarrin mabniun ala sukun, artinya ke. Maka as-salati ini majrurun bi harfi jarrin, tanda jarnya kasrah karena isim mufrad, artinya salat. Nah, ini yang ketiga, wa indal qiyam ila shalah, dan ketika bangun ke salat, maksudnya ketika hendak melakukan salat. Ya, ketika hendak melakukan salat itu juga disunnahkan untuk bersiwak. Ini 3 tempat yang sunnahnya ditegaskan, sangat ditegaskan. Baik, itu teman-teman. Ini terakhir ada hadis ya. Qaulu sallallahu alaihi wasallam, as-siwaku matharatun lil fami wa mardatun lirabb. Bersiwak itu membersihkan ya. Mathara ini masdar bi, membersihkan mulut dan juga diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada juga la khulufu famis shaim atyabu indallah min rihil misk. Aroma mulut orang yang berpuasa ya, bau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah daripada parfum misk ya. Kemudian rakaatan bisiwak afdalu min sab'ina rakaatan bila siwakin. 2 rakaat ya, ini 2 rakaat salat bisiwak dengan siwak, maksudnya dengan didahului dengan siwak, afdal lebih utama daripada 70 rakaat
bila siwak tanpa bersiwak, ya 70 rakaat tanpa bersiwak. Ini adalah dalil-dalil yang menunjukkan keutamaan dan juga kesunahan agar kita melakukan siwak dengan rincian yang sudah saya sampaikan tadi. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan kalau ada yang belum bisa dipahami silahkan tanyakan. Kalau ada yang keliru silahkan dikomentari. Silahkan diberikan masukan. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.